Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat kenalan lebih jauh sama yang namanya kawat. Khususnya kawat super. Kenapa sih selalu dibilang bikin bros itu pakai kawat super aja? Bros-bros koleksi Kiki bikinnya pakai kawat super gitu. Nah, sebenarnya kawat super nih kawat apa sih? Apakah dia sungguh super itu? Selamat bergabung ya teman-teman, Mbak Kiki, Mbak Siati Rodia. Wah, ini kayaknya baru nih teman bikin-bikin pagi-pagi. Irma Mirsya, temanku SMA. Hai. Selamat, Ibu Ati, Mbak Novida Eka Putri yang selalu setia memberikan dukungan, komen. Makasih banyak ya Mbak. Selamat bergabung semua teman-teman. Pagi ini materinya agak padat karena saya akan menunjukkan beberapa perbedaan di perkawatan itu. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan dan memberi inspirasi buat teman-teman yang pengen bikin dan masih bingung mau pakai kawat apa. Nah, kebetulan pagi ini tetangga-tetangga saya ada beberapa yang lagi memperbaiki rumahnya, melakukan renovasi gitu ya. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi agak ada back sound gitu. Kalau misalnya hari ini kurang jelas, nanti kita ikut lagi ya. Atau kita ulang lagi pas minggu depan, pas lagi lebih sepi. Oke? Ya, mudah-mudahan yang pagi ini cukup jelas. Nah, sekarang kita bahas dulu kawat super itu sebenarnya kawat apa sih gitu. Kawat super itu bahannya stainless ya. Jadi warnanya udah stainless dan biasanya kalau di pasaran itu suka disebut juga dengan istilah kawat monel. Jadi bahannya sama tuh kawat-kawat ini. Nah, cuma karena kawat ini tidak bermerek gitu ya. Jadi suka antara kawat yang ini dengan kawat yang itu mirip aja gitu. Padahal setelah dicoba sebenarnya ada rasa yang berbeda. Cile. Selamat pagi Mbak Puspa dan Mbak Ruli, Mbak Lilis, Mbak Nana. Selamat bergabung ya teman-teman. Mbak Mia, Bami 93150 sebenarnya manggilnya Mbak siapa sih Mbak? Belum kenal ya, nggak apa-apa ya. Oke, terus jadi sebenarnya kawat-kawat ini bahannya bisa dibilang monel, tapi kadang-kadang komposisi kawatnya sendiri itu berbeda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan kalau teman-teman sudah ketemu kawat yang oke, yang pas, yang enak, nah mendingan itu aja dipertahankan terus-menerus. Sebab kadang-kadang ya gitu deh, beda kawatnya hasilnya juga akan berbeda. Nah, pagi ini saya bakalan sharing tentang kawat 0,3 dan 0,4. Yang saya sebut kawat super itu kawat yang 0,4. Sementara kawat monel lainnya kita punya juga kawat 0,3 sama kawat 0,8. Nah, kawat 0,8 ini buat apa Mbak? Emang bisa buat bros juga? Sebenarnya kawat 0,8 ini lebih sering dipakai untuk bikin gelang ya. Jadi kalau paku, pengen bikin paku sendiri, pakailah kawat 0,8. Teman-teman bisa bikin pakunya sendiri dari kawat yang masih lurus. Tapi kalau misalnya bikin bros pakai kawat ini memang terasa waras ya nggak karu-karuan. Itulah kenapa dia dijadikan paku. Nah, kalau kawat monel yang 0,3 ini lebih tipis dan dia lebih halus ya. Jadi di tangan itu nggak terasa terlalu merah. Kalau kawat yang super 0,4 itu buat teman-teman yang baru belajar di tangan biasanya akan menimbulkan bekas kemerahan gitu. Yang ya sebenarnya istilahnya memar ya. Terus apa artinya kawat 0,3 nggak bisa dipakai Mbak? Bisa dong, bisa dipakai tapi penuh trik. Artinya kalau teman-teman masih baru belajar, teman-teman bisa pakai kawat 0,3 tapi pada beberapa step atau bagian teman-teman harus dobelin kawatnya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Sani. Mbak, kalau kawat monel 0,6 itu apa sama Mbak dengan kawat super 0,4? Jadi sebenarnya kawat super itu juga bahannya stainless, bahannya kayak monel juga gitu ya.
Tapi kenapa sih kok disebutnya kawat super kalau di koleksi Kiki? Karena setelah saya nyobain beberapa supplier kawat, saya kan kayak beli dari beberapa toko gitu ya. Terus saya tuh ngerasa paling cocok ya kawat yang dari supplier saya yang ini. Jadi inilah kawat yang selalu dipakai di berbagai macam bros koleksi Kiki. Yang modelnya kayak gini, yang modelnya kayak gitu ya. Itu pakai yang kawat bahan monel stainless ukurannya 0,4. Nah, kalau teman-teman di rumah punya kawat juga bahannya stainless juga ukurannya 0,4, kan secara deskripsi hampir sama tuh dengan yang saya pakai ini. Tapi karena mungkin belinya nggak di koleksi Kiki, ketika dibikin hasil kawat akhirnya itu bisa jadi nggak sama. Jadi kayak lebih mudah patah, terus nggak bisa kayak gini ya. Ini teman-teman kalau lihat, nih mutiara yang ini dia lentur banget. Kayak walaupun gini dia nggak berubah, tempatnya nggak berubah banyak. Nah ini sangat susah didapatkan ketika kawat yang dipakai keliru. Nah gimana cara menentukannya? Kita akan mulai ya dengan pakai kawat yang bukan kawat super. Saya akan potong kawat 0,3-nya sepanjang 1 meter. Kenapa Mbak 1 meter? Semua proses bikin bros koleksi Kiki kalau teman-teman lihat itu panjangnya selalu 1 tarikan tangan. Sebab kalau lebih dari 1 tarikan tangan biasanya bakalan memungkinkan untuk terjadinya buletisasi alias kawatnya jadi gampang keriting dan patah. Nah kawat yang ukurannya 0,3 ini lembut dan tidak mudah merusak bahan manik-manik ya. Jadi kalau teman-teman bikin pakai ngerangkai manik kaca, manik daun bentuk kaca. Apa sih susah banget ngomongnya. Manik kaca bentuk daun pakai kawat yang 0,4 pasti gampang putus. Tapi kalau pakai yang 0,3 dia tidak mudah pecah karena tekanan yang dihasilkan kawat 0,3-nya nggak terlalu keras. Harganya berapa Mbak? Harganya sama teman-teman, harganya 30 ribuan aja. Untuk satu gulung panjang ya, mau 0,8, mau 0,4 sama 0,3 harganya sama 30 ribu. Nah ini kalau teman-teman bikinnya pakai kawat 0,3 saya tunjukkan ya. Jepit ujungnya. Lalu bikin peluntiran kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Enam, 7, 8. Ini 8 peluntiran ya. 0,3. Sekarang kita coba pakai kawat 0,4. Pakai kawat yang super. Selamat pagi teman-teman. Selamat bergabung. Nah, jadi buat yang masih baru bikin dan terus ngerasa Mbak saya udah pakai kawat super dan sakit banget di tangan saya. Bisa nggak saya pakai 0,3? Bisa sebenarnya, tapi nanti akan ada perbedaan sedikit pada hasil akhir dari buatannya ya. Nah ini kemudian saya ambil lagi. Ini manik yang sama. Saya sekarang pakai kawatnya yang 0,4. Ini saya lipat jadi 2 gini teman-teman. Lalu saya jepit di sini. Ya, lalu saya putar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 putar aja sudah setegak ini. Jing 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 jing. Ya, ini cuma 5 putar. Terus kita bandingkan sama yang ini. Ini kalau ntar ya. Nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya kegoncangannya. Tapi sebenarnya yang 0,3 kalau dirasakan dia tidak sekokoh si 0,4 ya.
Kita ulang lagi ya. Yang jadi yang biru muda 0,3, biru tua pakai 0,4. Kita lanjutkan. Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Fitri. Selamat bergabung ya Mbak Fitri. Mbak, saya newbie nih. Kalau misal mau ikut gabung belajar, apa bisa saya dapat buku panduan atau yang lainnya? Mbak Fitri, kalau di koleksi Kiki itu ada macam-macam Mbak. Kalau hari Rabu gini kelas gratis. Jadi Mbak Fitri pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah, atau kalau misalnya belum ada bahan Mbak bisa beli dari manik-manik koleksi Kiki atau nanti menghubungi Mbak admin ya. Nah terus kemudian Mbak bisa praktekkan video-video ini di rumah. Jadi nggak ada panduan yang tertulisnya gitu Mbak. Kalau mau lihat panduan tertulis, dulu zaman belum ada video biasanya saya posting di website koleksi-kiki.com gitu ya. Nanti bisa di print sendiri di rumah. Cuma ya sekarang udah jarang dicetak. Kalau Mbak mau ikut kelas berbayar yang kita post tiap hari Rabu, itu nanti ada bahan paket untuk praktek yang dikirimkan ke rumah. Terus nanti Mbak bisa dikirimin videonya juga lewat WhatsApp group dan bisa tanya-tanya juga lewat WhatsApp group. Jadi kayak lebih privat gitu ya belajarnya walaupun sama-sama online. Ini kita pakai ya 0,3. Ini kawatnya saya double 0,3-nya teman-teman. Nah sekarang saya tahan ya di tengah sini, ditahan supaya dia nggak putus. Sekarang saya putar lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, 6 kayaknya nggak putus. 7. Oke. Ini 7 putaran. Oke, guys, dia ini hasil dari kawat 0,3. Kita sekarang bikin ya pakai 0,4. Aduh maaf ya, ini beberapa pertanyaan nggak kebaca guys, maaf ya. Kalau terlewat nanti bisa dibantu jawab ya teman-teman yang online juga. Mbak Wijita nanya, adakah apakah? Maaf ya Mbak Wiji, aku nggak baca tulisan atasnya. Mbak, kalau mau ikut WA grupnya gimana Mbak? Kalau mau ikut WA grupnya berarti ikut kelas yang KBU 7 hari Mbak. Jadi biasanya per materi ada ada judul materinya sama ada harganya, nanti tinggal daftar ke Mbak Lutfi ya. Ini kawat yang 0,4 sama ditahan kawatnya, terus kita putar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kawat yang 0,5. Monggo Mbak, langsung WA Mbak Lutfi ya. Biasanya kalau gelas gelombang 1 ini agak cepet terjual seatnya karena peminatnya masih banyak, terutama kelas Mbak Lida ini sudah lama ditunggu gitu. Jadi mudah-mudahan kebagian, tapi kalaupun belum kebagian nanti Rabu depan ada lagi kelas lain ya. Nah kayak gini ya teman-teman bedanya. Terima kasih. Ini sebenarnya sama-sama kuat, tapi akan ada satu titik di mana dia enggak, gimana ya ngomongnya, nanti kita lihat bareng-bareng deh. Oke, sekarang saya akan pasang di 0,3 lagi teman-teman, manik yang bulat-bulat. Bulat-bulat manik. Boleh Mbak. Oh, mau ikut kelas Miyuki, boleh Mbak, silahkan. Aduh, senang sekali teman-teman, dan bisa meningkatkan ini ya, persahabatan kita menjadi lebih akrab. Kadang-kadang kalau nama online kan nggak sama tuh sama nama aslinya. Iya, ini ditahan di bawah teman-teman. Terus yang di atas ini kita putar. Tahan, jepit, terus diputar. Saya pasang bulat dulu, ukuran 12 mm. Nah pada saat memasang dengan kawat 0,3, pastikan jangan terlalu banyak ya pelintirannya karena dia halus sekali dan mudah putus. Ini ya di sini ya.
tahan di bawahnya terus diputar lagi. Sebanyak apa Mbak pasang ukuran yang bulat-bulat? Saya cuman pasang bulat-bulat ini tujuannya untuk nutup kawat yang di tengah. Supaya kawat yang di tengah enggak kelihatan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kawat dari atas arahkan ke bawah. Nah, tapi sebelumnya atur dulu posisi manik-maniknya supaya kawatnya nggak kelihatan. Nah, ya, tahan, kawatnya udah di sini, tahan, baru ini diputar. Nah, Mbak daftar ke Mbak Kiki aja ya. Nah, ini Mbak Wiji karena saya lagi live, jadinya kalau Mbak daftarnya pakai komen di live ini nggak akan kecatat Mbak sama Mbak Lutfi, dan daftarnya kan akan jalan terus. Jadi saya nggak tahu sekarang itu posisi pendaftarannya sudah urutan keberapa. Nanti mungkin takutnya nggak kebagian sih ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih cepat responnya, nanti bisa langsung daftarnya ke mbak-mbak yang sudah kita tuliskan di form pendaftaran ya. Kadang-kadang kan lewat DM aja gitu. Di DM itu maaf ya bukannya gaya, tapi kadang-kadang DM-nya itu banyak gitu. Jadi suka ketumpuk gitu loh teman-teman. Maaf ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah DM gak dibales-bales. Oke, kayak gini bagian belakangnya seperti ini ya. Nah ini terus terang dia masih kayak apa ya, uglik-uglik gitu loh guys. Nah gimana kalau dia uglik-uglik gini, bisa nggak dikuatin? Caranya untuk tahu nomor Mbak Lutfi nanti ada di postingan yang iklannya, postingan iklan sama foto KBU 7 harinya Mbak. Di situ ada nomor telepon Mbak Lutfinya ya. Nanti buat teman-teman yang belum pernah daftar juga. Karena kalau daftarnya nggak dijadikan satu gitu, takutnya kita nggak bisa monitor apakah bahan-bahannya udah terkirim semua, apakah bahan-bahannya udah lengkap semua gitu. Nih kita sekarang pakai yang kawatnya kawat super ya. Ini ukuran 12 mili, caranya kawat dari atas, masukkan manik, arahkan kawatnya ke bawah kayak gini, terus diputar. 1, terus naikkan lagi kawat dari bawah ke atas, pelan-pelan ya. Terus kawat dari atas arahkan ke atas, terus ke bawah, di bawah ditahan, sama ya. Terus diputar. Nah, bismillah. Ini teman-teman ya. Nah, terus kawat dari bawah arahkan lagi ke atas. Mbak, kalau saya nggak punya daun kayak Mbak Kiki gitu gimana? Oh, nggak apa-apa Mbak, pakai aja bahan yang ada di rumah ya. Yang penting bahannya lebar, karena kalau bahannya lebar itu lebih cepat selesai. Biar nggak habis bahan banyak. Ini diputar lagi. Nah ini teman-teman ya, saya tunjukkan kalau dia pakai kawat super. Ini tung ya. Nah, set. Dan ini kalau pakai kawat yang ukurannya 0,3. Dia agak nggak bisa ya ditung. Maksudnya kayak digoyang-goyang karena kawat 0,3 ini dia lebih lemes. Aduh terima kasih banyak Mbak Novi udah dibantuin. Nih ya. Sementara kawat 0,4 tegak berdiri, kokoh. Oke, sekarang kita akan bergerak untuk bikin juntai. Nih. Bismillah. Saya punya manik-maniknya banyak. Ya, nomor yang panjang.
Saya taruh di pinggir ya. Kawat dari belakang, arahkan ke depan. Iya, maksudnya digoyang-goyang gitu loh, Mbak. Aduh, kebanyakan main sama Ana ya, ini jadi istilahnya aja. Terus jepit kawat di belakang, tahan, puter. Ini langkah yang saya sharing di tutorial pagi ini bisa untuk diaplikasikan di banyak banget bros dan macam-macam lah. Mau dibikin jadi jepit rambut bisa ya, mau dijadikan ini juga bisa. Terus kawat dari bawah naikkan lagi ke atas. Nah, setelah dia lewat atas, kita kasih manik-manik lagi di pojoknya ya. Ntar jadi es ting 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 gitu ya. Nah, begitu sudah di atas, arahkan ke belakang. Ya, jepit di belakang, puter maniknya. Jadi kalau muter manik-manik, kawat ujungnya harus dijepit. Kenapa Mbak kok harus dijepit? Karena kalau nggak dijepit dia langsung buka lagi. Dan rangkaiannya jadi nggak ngunci rapat. Tapi kalau dijepit di belakang dia akan ketahan ya. Oke, selanjutnya kita kasih lagi warna biru lain. Oke, sembarang aja lah, dicampur-campur boleh. Nggak harus sama persis ya. Tahan. Ini kawatnya sudah dari depan, masukkan ke belakangkan, ditahan di depan, jepit. Terus diputar lagi. Berapa putaran Mbak? Teman-teman boleh hitung dan ingat-ingat sendiri ya setiap kali muter. Tapi kalau saya itu sudah kayak feeling aja dirasakan sekitar 6-8 kali putaran. Tapi kalau misalnya masih kurang seret ya saya tambahin lagi ya. Terus ini manik yang dipakai Mbak Kiki manik apa aja? Ini plastik, akrilik, pokoknya yang warnanya biru tua gitu. Nah ini dari atas ya teman-teman, dari atas. Arahkan ke bawah. Di bawah dijepit, tahan. Ya kalau pakai kawat super akan kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Set, lihat nih garisnya itu loh bener-bener tegak berdiri. Ini susah loh untuk dapat bros yang kawatnya bisa lurus-lurus gini. Nanti kalau teman-teman udah sering akan kerasa banget begitu kawatnya beda, susah mendapatkan hasil yang maksimal sama kayak gitu. Kita kasih lagi ya sekarang. Ini kawatnya dari bawah. Masukkan. Manik-maniknya arahnya ke depan. Tahan di belakang kawatnya, terus diputar lagi. Betul Mbak, ini mungkin seperti senam BL gitu ya. Kalau teman-teman ada yang dulu ikut aerobik senam BL. Tahan, jepit. Nah gitu. Iya mirip-mirip. Aduh, apa sih? Ya, belakangnya lurus-lurus ya. Tapi benar. Jadi kalau bikin bros nggak pakai sarangan, sebenarnya kuncinya adalah kawat dari belakang arahkan ke depan. Kawat dari depan arahkan ke belakang. Kawat dari kanan arahkan ke kiri. Kawat dari kiri arahkan ke kanan. Jadi selalu berlawanan arah. Ini kawatnya tadi dari depan ya. Dari depan. Ini bisa ke belakang. Belakang tahan di belakangnya terus diputar. Ya, kalau teman-teman perhatikan, lihat deh bagian belakangnya tuh rapi, kecil banget. Mbak ulangi yang muternya panjang ya, tadi kurang jelas. Oh baik, sebentar ya. Sekarang saya akan pakai manik-manik yang ukurannya lebih small dan memanjang. Oh ini dia. Padahal manik-manik saya itu banyak banget guys, tapi tetap aja suka bingung mencari manik-manik.
Ya, saya pakai mutiara air tawar sekarang warna biru dongker. Kawatnya dari atas ya. Ada di depan. Sekarang kawatnya saya jepit ke belakang. Ini saya sengaja jauhkan ya. Mungkin bisa kelihatan Mbak. Maaf. Ini ditahan, dijepit di bawah sini. Terus yang bagian atas jepit 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ini 6 kali sudah lurus ya sebenarnya. Tapi kalau mau lebih rapi, tambahkan 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Lihat, dia kayak garis yang lurus. Oke. Mbak, kalau kita bikin bros, bagusnya berapa manik-manik yang dipakai? Ini tergantung sama desainnya Mbak. Mbak mau bikin desain yang kayak gimana? Kalau brosnya mau buat dijual, pada saat mendesain Mbak harus menghitung biayanya mau berapa. Jadi manik-manik yang dipasang itu sudah sesuai dengan anggaran yang dipunya. Jangan sampai pasang segala macam manik, terus jadi mahal, terus jadi nggak bisa dijual karena nggak sesuai sama target market atau orang-orang yang kita rencanakan buat beli. Kalau bisa sebelum dirangkai teman-teman sudah kebayang nanti dijualnya harga berapa. Pakai manik-maniknya bahan apa. Kalau mau dipakai sendiri sih lebih bebas ya karena kan ya disesuaikan aja sama selera kita. Tinggal main di warna, terus kita lebih suka bros yang besar atau yang kecil. Kadang kan orang kalau pakai bros besar gini ngerasa nggak nyaman ya karena kayak aduh gede banget mau dipakai kemana gitu. Tapi kalau orangnya besar kayak saya pas pakai bros kecil tuh kayak jomplang gitu loh guys. Jadi kayak kurang seimbang. Jadi saya makanya lebih suka bros yang besar biar saya nggak kelihatan nggak terlalu besar. Kawat dari depan ya, kawatnya dari depan, jepit, taruh belakang, tahan. Nah, kapan sebenarnya bisa berhenti? Maksudnya gini, Mbak, sebenarnya kalau sudah segini aja bisa nggak sih berhenti, nggak usah ditambahin lagi gitu ya? Maksudnya brosnya segini udah bisa. Sebab apa? Kalau dipasangin peniti di bagian belakang, penitinya sudah nggak kelihatan dari depan. Artinya segini aja udah bisa jadi bros yang layak dijual. Oke. Ya teman-teman, ini cuman simple banget dan sebenarnya kalau nggak di videoin bikin kayak gini ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Ya segituan lah ya. Jadi kalau lingkarnya kebanyakan dia agak bengkok jadinya, ini harus diurusin. Betul banget. Jadi kalau stringing cable tuh bahannya kayak gini. Aduh, makasih banget ya Mbak Juni udah dibantu. Iya teman-teman, bahannya kayak gini dan dia kalau dirangkai jadinya gini. Kuat sih, tapi diuglik-uglik. Nah kalau kawat diuglik-uglik dia pasti akan ada patahannya atau bentuk yang nggak bisa buat dirangkai ginian. Kebayang. Nah sekarang saya akan merangkai dengan kawat 0,3 ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang suka sakit tangannya kalau ngerangkai pakai kawat super. Kawat dari belakang saya lipat ke depan. Saya jepit di belakang terus saya putar. Oke, terus kawat dari belakang saya tambahin lagi. Kawat dari belakang ya, saya lipat ke depan, terus saya putar, tahan, terus saya putar. Lagi.
Tapi emang nggak susah kok Mbak. Cuma inget ya guys, tangan saya itu udah kayak, aduh gimana ya ngomongnya, udah keras banget sehingga memang kawat super ini terasa bagaikan lembut gitu di tangan saya. Padahal aduh panas banget kalau baru pertama buat, itu kayak pedes lah ya. Nah ini di sini. Cuma kalau udah sering insya Allah jadi cepet. Mbak, kalau kawat super berkarat nggak sih Mbak? Tahan lama nggak sih? Terus terang saya tuh nggak pernah nyoba kawat ini dalam kondisi direndam air ya Mbak. Jadi, tapi kalau terpercik air dia awet. Jadi kawatnya di bros-bros saya yang belum laku-laku itu, belum laku-laku kesannya. Yalah ya namanya juga jualan. Saya ada beberapa bros yang belum laku. Itu masih warnanya masih sama. Iya benar. Ini pertanyaan yang bagus banget dari Mbak Puji. Mbak, saya tuh kalau bikin bros gini suka keringetan dan basah gitu. Tahu-tahu kawatnya jadi putus karena tangan saya basah. Memang ya teman-teman ada beberapa kawan yang kondisi tangannya memang mudah basah. Gimana supaya nggak gampang licin? Memang harus sedia serbet sebelum bikin ya. Sedia serbet sebelum bikin. Kok jadi kayak ini ya? Peribahasa gitu. Jadi memang harus ada pengering di sekitar kita yang tujuannya untuk membantu Mbak lebih mudah mengeringkan ketika tangannya basah. Mbak, kawat 03-nya suka putus ya Mbak kalau diputer banget. Oh iya, kawat 0,3 ini memang bener Mbak, lebih mudah putus kalau diputer, dan nanti kalau misalnya diputernya agak panjang dia nggak bisa sekaku yang kawat super, jadi kayak lebih letoy gitu ya, ublik gitu. Jadi kalau teman-teman pakainya kawat 0,3, kalau bikin pelintiran jangan jauh-jauh dari sarangan atau jauh-jauh dari temannya yang lain. Jadi gini, kalau dia dirangkai masih deket-deket aja nggak kelihatan ublik-ublik. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang modelnya menjuntai jauh-jauh kayak gini, ini pakai 0,3 dia pasti akan kelihatan kayak mau lepas gitu loh manik-maniknya guys. Nah cara menjaga manik-maniknya awet, ya pilih manik-manik yang kecil aja untuk juntai-juntainya dan jangan bikin juntainya terlalu jauh. Ini sama ya, kawat dari atas arahkan ke bawah sampai di bawah ditahan jepit terus diputar. Iya, jadi memang ini kondisi kondisi yang berbeda-beda ya Mbak setiap orang. Mungkin Mbak bisa memperhatikan apa yang sering bikin tangannya keringetan itu apa ya. Kadang kalau kita deg-degan terlalu exciting mengerjakan sesuatu, tapi ada juga yang kayak memang nggak ada apa-apa pun memang keringetan aja kalau sudah terlalu lama melakukan atau beraktivitas. Jadi kalau nulis bukunya tuh kayak basah gitu ya, terus tintanya kayak melobor gitu. Jadi ya memang satu-satunya cara adalah dengan mempersiapkan handuk gitu, atau kalau tisu jangan ya. Kalau tisu itu suka membekas di tangan. Terus jadi serbuk atau tipis halus gitu kayak mau lepas. Nah ini sekarang saya pakai kawat yang 0,3 mau bikin junta yang agak jauh ya. Ini ditahan di belakang, ini terus saya putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini saya bikin 18. Dia masih bisa sih sebenarnya kayak gini. Tapi tetap aja nggak setegak atau sestabil kalau yang pakai 0,4 ya. Mbak, gimana caranya biar kawatnya nggak terlihat buntel dari atas? Buntel dari atas. Oh, mungkin di tengah-tengah sini ya Mbak, ada banyak kawat.
Oke, biasanya di sini agak menggang dan kelihatan kawatnya itu terjadi kalau tarikan tangan kita belum benar-benar kuat. Nah, caranya supaya dia nggak kelihatan adalah kawat yang panjang yang masih sisa ditarik Mbak ke bawah manik-manik, dikelilingkan di antara manik-manik yang bulat, terus kayak dirapet-rapetkan. Jadi manik-manik yang bulat-bulatnya tuh kayak dideket-deketkan gitu Mbak supaya dia nggak kelihatan. Oke. Ya Mbak Linda, siap. Nanti diinfo ya. Nah saya sendiri karena biasanya pakai kawat yang 0,4 ya. Kalau bikin bros pakai kawat 0,3 ini bisa sih. Tapi kayak nggak pede gitu. Jadi bolak-balik suka saya betul-betulin lagi, diulang-ulang lagi. Karena kayak takut lepas. Padahal yang nggak lepas juga sih sebenarnya. Kayak feelingnya aja. Bentar ya, saya cari manik-maniknya. Agak kecil. Mana ya? Nih, tuh. Terlalu banyak harta kekayaan, guys. Oke, ini saya pakai mutiara air tawar. Set. Ya, saya sekarang bikin lagi agak ke bawah dari atas. Tahan, terus saya putar lagi. Ini pada saat muter sambil ditarik menjauh ya. Kalau teman-teman pas muter nggak pakai tenaga, terus tidak ditarik, dia juga nggak akan bisa rapih lurus kayak gini. Biasanya dia akan cenderung kawatnya itu arahnya nggak sama. Mbak, maaf pertanyaannya Mbak Salmis, apa ya Mbak? Mungkin bisa dibantu di-share lagi Mbak. Karena kayak udah naik ke belakang gitu Mbak. Jadi di layar saya nggak kelihatan. Maaf ya. Mungkin bisa di copy paste lagi. Atau ada teman-teman yang bisa ngeklikin, di copyin biar kelihatan. Nah ini brosnya kan lebih miring di sini ya. Menurut saya agak nggak seimbang, jadi saya tambahin lagi di atasnya. Ditahan di belakang. Mbak Mun admin koleksi Kiki bukan? Oh iya betul Mbak. Mbak Mun admin koleksi Kiki. Jadi Mbak admin kita ada 3 ya. Ada Mbak Lutfi, Mbak Elo, sama Mbak Mun. Mbak Mun ini yang paling senior, jadi paling lama dari zaman SMA. Terus kuliah, terus sekarang sudah married bersama koleksi Kiki. Jadi udah 10 tahun. Iya guys, nggak terasa ya. Terus ada Mbak Elo dan ada Mbak Lutfi. Mbak Lutfi Mbak Lutfi ini biasanya yang khusus buat pendaftaran workshop. Tapi teman-teman bisa daftar di Mbak Elo atau daftar di Mbak Mun juga sama aja. Nanti sama Mbak Mun dan Mbak Elo akan dibantu untuk diteruskan ke Mbak Lutfi gitu ya. Jadi bisa kok ke Mbak Mun atau Mbak Elo juga sama. Mbak, saya pernah dikasih kawat super tapi lebih tebal, mungkin 0,4 atau 0,5 gitu. Mbak dikasih kawat supernya sama saya, Mbak Puji, maaf. Karena kalau kawat supernya itu dari koleksi Kiki ukurannya persis sama semua 0,4. Kita nggak punya kawat super 0,5. Tapi kalau Mbak pertanyaannya adalah pernah punya kawat super, kawat monel atau kawat bahannya kayak stainless gini ukuran 0,5 belinya dari toko lain ya misalnya ya, dipakai bikin apa, dipakai bikin bros gini bisa kok Mbak, nggak harus nggak harus pakai lainnya. Oh nah dari teman saya, nah terus terang ketika kawatnya itu beda, saya kalau nggak pegang teksturnya susah ya Mbak, tapi sebenarnya kawat 0, ini yang saya pakai kawat 0,4, yang ini kawat 0,3. Jadi kawat 0,5, 0,4-nya bisa semuanya dipakai sama gini. Mbak, satu rollnya panjang berapa?
Jadi kita jualnya gram-graman Mbak, langsung minta di kilo gitu, belinya kayak langsung 10 kilo tapi kita minta dikemasinnya per 50 gram kemasan bulat gini. Nah panjangnya itu terus terang saya nggak pernah ngukur sih panjangnya bro. Iya Mbak, tapi gram-graman. Ya ini kan masih baru ya, kira-kira sebanyaknya inilah Mbak. Berapa ya, berapa banyak ya? Ya sebenarnya bisa sih saya ukurin, kan saya harusnya ingat ya, 1 bros 1 meter berapa ini dicatetin gitu. Cuman saya belum punya catatannya, maaf ya Mbak Kiki. Kenapa sih kalau Mbak Kiki buat bros besar belakangnya harus dikasih sarangan? Mbak Kiki kenapa sih? Enggak sih Mbak, ini bros ini nggak pakai sarangan ya, jadi cuman kawat aja. Kenapa saya kasih plat dulu belakangnya? Karena posisi kawat-kawatnya itu lebih banyak. Jadi kalau dia brosnya makin besar, makin lebar kawat-kawat yang terlihat. Ketika tidak ditutup, dia akan tidak rapih gitu. Sehingga kalau orang beli, ih kok berantakan ya belakangnya, takutnya kan nusuk-nusuk gitu. Bros yang saya pakai ini pun sama, belakangnya juga kayak ginian. Walaupun dia besar. Nah, cuman sayangnya saya nggak punya bros besar yang belum dirangkai bagian belakangnya, sehingga teman-teman nggak tahu sebesar dan selebar apa sih bagian belakangnya gitu. Mbak Kiki mau tanya, sewing kabel untuk apa ya, bedanya kawat super, tugasnya apa? Lupa mulu mau beli. Oh iya, jadi kalau saya Mbak Emi bikin kalung kayak gini, itu saya pakainya sewing kabel yang bahan ini. Kenapa kok saya pakai bahan stringing cable, padahal bisa pakai senar pancing ya, yang bening itu loh teman-teman. Nah cuma kalau teman-teman perhatikan, kalau kita punya kalung dari bahan senar pancing yang bening, itu makin lama nanti makin lebar, makin lebar, makin lebar. Jadi manik-maniknya tuh makin mudah goyang kayak kendor gitu. Kenapa kok terjadi? Karena bahan karatnya banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai yang string cable ini, dia kalau ditarik nggak bisa kendor gitu loh Mbak. Tapi dia lentur, artinya kalau diuglik-uglik gini nggak nyetak kayak kawat. Kalau kawat kan dijepit gini dia akan ke bengkok-bengkok gini ya, nggak kembali lagi gitu loh. Nah, jadi untuk kekuatannya dia kuat, tapi dia nggak gampang molor. Nah sementara kalau misalnya ini kan bahannya ringan, dari bahan kayak plastik gitu ya, dia nggak terlalu berat. Tapi kalau Mbak bikin kalung dari batu dan panjang lebar gitu, terus pakainya senar pancing, itu pasti cepet banget di kanan kirinya kayak senarnya itu kayak kendor-kendor gitu Mbak. Jadi ya gitu, jadi kayak nggak rapi gitu ya pas mau dijual. Lebih ke situ sih Mbak Emi. Tapi kalau fungsi sih pakai yang senar itu juga sama. Dek Elo, maaf, minta tolong ambilkan senar yang itu dong lo, senar yang pancing buat nunjukin maksudnya ke teman-teman. Halo teman-teman. Oh iya. Oke, siapa lagi ya tadi pertanyaannya, maaf. Oh iya, ke Mbak Lia ya. Ya betul Mbak Lia. Jadi kawat di sini itu lebar banget Mbak, sehingga ditutup peniti pun dia masih kelihatan, ditutup peniti langsung. Oh iya, terima kasih banyak loh. Tapi kalau misalnya dia nggak lebar-lebar banget kayak gini, langsung dikasih peniti panjang aja udah cukup stabil ya, karena brosnya juga kecil. Oke, maaf teman-teman. Bismillah. Maaf ya kalau ada yang terlewat. Dari Mbak Dera Craft, Mbak share dong cara pemasarannya. Saya suka bikin-bikin bros tapi banyak yang nggak laku karena saya kurang pinter jualinnya. Jual bros ini sama kayak jual makanan atau jual apa aja sih Mbak ya. Tapi sebenarnya kayak memang seninya tuh banyak banget gitu. Kalau Mbak mau baca di postingan di koleksi Kiki, saya suka share. Klik
KIE cerita KIE, jadi cerita Ki hashtagnya, atau cek di bio itu biasanya nanti ada linknya menuju hashtag itu banyak tips-tipsnya. Jadi kayak mulai milih bahan, mulai milih desain, mau jual ke siapa, terus harganya berapa, itu sangat menentukan barang yang dibikin. Nah kalau kita selama ini masih jualan berdasarkan aku pengen bikin bros model ini gitu, terus menurutku brosnya rapi gitu, dijual maaf bros ini harganya 225.000. Terus kita tahu teman-teman kita rata-rata kalau beli kerudung itu harganya 20 sampai 35.000. Nah biasanya dengan kerudung harga 20 sampai 35.000 pakai bros harga 225.000 itu seringkali dirasa ngapain pakai bros mahal-mahal gitu ya. Jadi kayak over gitu, too much. Nah tapi sebenarnya bros ini bisa terasa murah buat teman-teman yang dia biasanya pakai bajunya di harga 1 juta gitu, 1.500.000 misalnya buat acara kantor atau acara apa gitu. Jadi kadang-kadang harga itu bukannya murah sama mahal, itu relatif banget gitu, tergantung kepada siapa kita menjual. Dan ketika kita tahu yang mau beli itu siapa, maka kita akan lebih mudah menciptakan produk yang sesuai dengan mereka. Jadi bukan produknya ada dulu baru dipikirin cara jualannya, itu akan lebih sulit dan lebih panjang berliku. Ya bisa sih, tapi kayak lebih penuh perjuangan gitu loh Mbak Dera. Kayak misalnya di koleksi Kiki ya, kalau Mbak Dera lihat, kok jualannya bros mulu sih? Emang Mbak Kiki nggak bisa ya bikin kalung atau gelang atau apa gitu? Bisa sih, cuman karena memang produk yang lebih laku di tempat saya bros, akhirnya saya lebih fokus jualan bros aja. Maaf teman-teman, sambil ngomong jadi nggak ini. Ya saya pasang di sini penitinya, di sini. Terus, nah kalau penitinya nggak ada di sini, teman-teman perhatikan teret, penitinya masih mencungul di luar sehingga brosnya jadi nggak rapih. Nah otomatis kalau mau rapih, penitinya posisinya diubah dong. Jadi kayak gini ya. Oke, baru kemudian kawat dari belakang masukkan ke depan. Ini kawat dari depan arahkan ke belakang. Terus diulangin. Atau kalau misalnya masih pertanyaannya tadi Mbak Dera masih banyak kebingungan, Mbak bisa gabung di kelas Zoom kita ya. Biasanya koleksi Kiki suka bikin Zoom untuk membantu teman-teman tanya jawab khusus tentang kisah-kisah perdagangan online. Jadi ngobrolnya lebih terarah, karena kalau pagi-pagi ini kan kita kayak lebih banyak tips-tips bikin-bikinnya gitu. Nah ini sama ya cara masukannya, dari depan ke arah belakang, dari belakang ke arah depan, terus aja. Mudah-mudahan membantu ya Mbak. Tapi saya yakin kok, bukannya Mbak Dera itu nggak pinter jualinnya. Cuma mungkin belum tahu harus ngapain dulu, apa yang disiapin, jualinnya kemana. Nanti kalau udah tahu insya Allah lebih lancar. Mbak untuk string cable itu ukurannya pakai yang berapa ya? Kalau saya sih stringnya 0,38 Mbak. Tapi sebenarnya string cable itu ukurannya juga banyak. Jadi 0,38 nih hampir ke 0,4 kawat ya. Jadi kalau string cable yang tebel banget 0,6 itu juga ada sih. Cuman jarang saya beli juga. Soalnya manik-manik yang saya pakai rata-rata manik-manik yang size untuk ukuran 0,4. Untuk kawat 0,4. Karena kalau stringing kabelnya ketebelan juga manik-manik kayak mutiara air tawar gitu dia nggak bisa masuk ya. Karena kan lubang maniknya kecil. Terus nah ini masang peniti ini tricky ya. Jadi kalau kita nggak biasa juga gampang banget bikin brosnya malah rusak. Aduh, ada nggak sih yang ngalamin gitu guys?
Pas dilihat kayaknya bagus, pas habis pasang peniti jadi nggak karu-karuan karena ke ini. Mbak, ini ada pertanyaan bagus. Mbak, string cable tuh teksturnya kayak grid-grid gitu ya, tiger. Iya benar, ini kayak tiger. Kalau di buku craft yang luar negeri ya ngomongnya tiger tail. Karena sebenarnya ini kan terbuat dari serabut-serabut kecil gitu Mbak. Kayak kabel terus dipelintir sampai dia menyatu. Mbak, share rahasia masang plat dan peniti. Nah kebetulan hari ini saya nggak lagi pasang plat dan peniti ya Mbak Sandita. Tapi kalau Mbak mau lihat di tutorial YouTube koleksi Kiki, cek yang judulnya Bros Etnik koleksi Kiki karena dia pasti pakai plat. Di belakangnya nanti di situ ada cara masangnya ya. Ini kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa masang peniti nggak pakai plat dan rapi, insya Allah masang yang pakai plat jauh lebih mudah. Karena kan kalau masang yang pakai plat itu bidangnya lebih luas ya. Tapi kalau masang pakai peniti nih, ya udah seuprit ini guys. Terus jangan lupa ya teman-teman, ujung kawat ini harus disembunyikan di antara manik-manik yang ada di depan, bukan di bagian belakang peniti. Karena kalau ditaruh di belakang peniti, dia akan lebih mudah nyublesin gitu loh pas lagi dipakai. Jadi ini pas ada di tengah sini, potong pakai tang potong. Nah ini kalau diraba di depan halus ya, di sekitar-sekitarnya, di belakang juga mulus kecil. Ini karena kawatnya 0,3 biasanya saya dobelin sampai 3-5 kali karena dia kawatnya tipis. Kalau mau dirapi-rapikan bisa pakai tang. Ininya dijepit takut penitinya kebuka, terus dipasang. Ini kalau udah jadi. Ini simple banget tapi ini juga udah bisa dijual ya. Ini jual 25, 35 asal pakai kemasan yang bagus dia cocok. Gampang ya bikinnya. Kalau mau dijadikan jepit juga bisa. Nah tapi kalau teman-teman lihat nih, lihat. Dia itu nggak terlalu kokoh gitu loh. Jadi apa ya? Kayak ya masih uglik-uglik kalau kita pakai 0,3. Jadi gini ya teman-teman, kawat super itu adalah istilah saya untuk bilang kawat yang saya pakai untuk bikin bros. Ya, jadi ukurannya cuma 0,4 dan bahannya stainless. Nah, tapi kawat stainless ini ada ukuran 0,4, ada ukuran 0,3, ada ukuran 0,8 yang kayak sering dibikin pakai gelang. Ini bahannya sama-sama stainless. Mbak, kalau wire crochet pakai kawat super terlalu keras ya Mbak Emi. Bener. Kalau wire crochet nggak bisa pakai kawat super. Terus kawat super ini kawat tanpa enamel ya teman-teman. Jadi dia masih base dasarnya kawat banget gitu. Dan kalau teman-teman bikin sering lama gitu, dia akan hitam nih di tangan karena ada nikelnya. Jadi kawat ini mengandung nikel. So kalau teman-teman bikin bros pakai kawat, usahakan jangan ngemil atau sambil makan atau sambil mencet-mencet pipi, hidung gitu ya. Karena itu awal mula tumbuhnya jerawat. Jeng-jeng. Oke ini kayak gini guys. Ya. Ini saya mau bilang, nah ini saya tunjukin ya. Ini kawat 0,4-nya sudah berhasil bikin retak dari daun kacanya. Belum benar-benar patah sih, tapi dia sudah retak. Kenapa? Karena memang kawat super ini keras banget gitu. Nah terus kalau udah retak gini gimana Mbak? Udah kita coklek aja sekalian. Ini saya sambil kasih tahu nih, dipatahin. Karena tadi dia udah retak. Terus sisanya kita keluarin. Oke, terus kawat yang ini kan ada bundelan tempat daun tadi, ini kita kecilin, di printer aja.
Kemudian kita pasang daun baru ya. Bismillah. Nah, ambil daun baru. Ini daunnya masih bagus. Oh tapi ini sompel ya, jangan dipakai. Ini daun baru ya. Terus kita masukkan daunnya di kawat yang masih panjang. Terus kita atur posisinya. Ini terus kawat dari bawah tadi arahkan ke atas. Dari kawat dari atas diarahkan ke bawah, sudah sampai bawah ditahan. Terus daunnya kita putar lagi. 1, 2. Nah ini karena di atasnya sudah ada manik-manik, daunnya nggak bisa banyak-banyak ya diputernya. Jadi cukup 2 kali aja. Dan dia sebenarnya udah kuat. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Tung 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 tung. Tuh dia nggak bergerak. Jadi ini juga salah satu tips untuk misalnya ada manik-manik yang patah. Kalau teman-teman setiap kali masang selalu dikunci, diputer. Insya Allah ngerubah atau nambahinnya atau ngeditnya itu nggak harus dari awal banget, jadi nggak harus sampai dibuang manik-manik yang sisa. Dipotong aja yang patah, terus kita tambahin baru lagi. Enggak mbak, warnanya udah kayak gini aja. Tapi gimana ya, di tangan itu hitam karena ada nikelnya. Gini ya, dipasang penitinya, kawat dari kanan masukkan ke kiri. Kalau udah pendek, tarik dengan bantuan tang. Terus tarik ke sini. Nah, terus sisa yang kecil juga diarahkan ke berlawanan arah. Terus diputar. Nah, terus cutting itu, Mbak, ini penitinya berapa senti? Ini pakai penitinya 3,8 Mbak, atau 4 senti. Sebenarnya peniti 2,5 senti juga udah cukup sih, karena kan brosnya juga kecil ya. Tapi karena kebetulan di dekat saya ini adanya ukuran segini, ya saya pakai peniti yang besar. Karena pakai peniti besar ini juga lebih nyaman ya untuk di pakaian. Karena kayak lebih bisa nempel di baju yang tebal gitu. Pertama kalau teman-teman jilbabnya tipis. Kalau jilbabnya tipis cuman nempel di kain jilbab, itu biasanya dia suka jatuh gitu brosnya ya. Nih sisanya diputer ya di antara manik-manik yang di depan. Dan kalau ada sisa dipotong, kalau nggak ada sisa disembunyi-sembunyiin aja, diblesek-blesepin di sini. Dia nanti insya Allah nggak kelihatan. Kita rapikan. Ini dirapikan supaya kawat-kawatnya nggak kelihatan. Kalau dilihat dari depan, ya, nih kalau teman-teman perhatiin benar-benar tegak menjulang gitu loh. Jadi rapi banget. Kalau mau lihat belakangnya kayak gini. Bagian ini masih bisa ditekan ya, untuk biar dia nggak kelihatan. Jadi kawat-kawat yang di daun-daun itu. Supaya dia lebih rapih. Karena jualan bros ini nggak cuman depannya aja ya yang nampak di customer yang perlu diperhatikan. Tapi semakin rapih bagian belakangnya,
maka dia akan juga semakin gimana ya, kelihatan orang tuh mau beli kayak lebih pede gitu. Wih, belakangnya rapi, depannya juga rapi kalau dipakai. Tadi ada di depan banget ya Mbak Handini cara pasangnya. Nanti Mbak bisa lihat gitu di gimana tadi kok pasang daun ini bisa kuat. Agak-agak mencucu. Kelihatan gak ya karena dia biru tua? Anggap ya kelihatan. Sekarang kita pasang yang biru muda guys. Ini biru mudanya. Dia juga cukup kuat ya daunnya. Yang ini. Tapi ininya dia lebih lemes gitu. Nah. Jadi kalau buat masang daun yang kaca 0,3 tadi lebih enak dan lebih bersahabat, nggak sampai bikin retak. Tapi kalau bikin juntainya dia lebih gampang, dia nggak kuat atau kayak lebih ublik-ublik. Ini buat jepit rambut di sini juga bisa, bros kecil juga bisa. Oh ini dilepas kali. Apa tidak ada simpul tertentu ya waktu masang penitinya? Nggak ada Mbak, cuman dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri, ujung terakhir sembunyikan di dalamnya. Jadi nggak harus dikunci atau diikat kanan kirinya, nggak usah. Karena waktu kawatnya ke kanan dia sudah ngunci kawat yang ke kiri. Kawat yang ke kiri dia ngunci kawat kanan. Karena kan kawatnya nggak kayak benang ya. Kalau benang kan dia masih bisa bercetat keluar. Tapi kalau misalnya kawat kan begitu dia nekuk, dia berhenti aja gitu di tekukannya. Ya ini brosnya sederhana banget, bahannya murah. Tinggal kuncinya ada di padu padan warna. Sebab kalau kita nggak biasa madu-maduin warna ya, itu kadang-kadang gimana ya, jadi kelihatan kayak murah gitu loh padu padan warna kita. Mau dijual mahal jadi lebih susah. Nah sehingga kalau teman-teman mau lebih mudah padu-padukan warnanya, cari dulu gambar contoh atau warna yang kita jadikan paku acuan, patokan, supaya pas kita matching-matchingin warnanya itu kita sudah kebayang nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Ini bahan bakunya kurang lebih habisnya 10.000 kali ya, 15.000. Biasanya dengan kemasannya saya jualnya 25-35 ribuan. Jadi cara ngitungnya dikalikan 2 aja sih minimum supaya nanti bisa bahan bisa istilahnya gini. Brosnya jadi 1, begitu laku bisa jadi bros 2. Bros 2 kalau laku bisa jadi bros 4 gitu. Artinya kalau kita berhasil ngejual 2, usaha kita udah makin berkembang, modalnya jadi bertumbuh. Walaupun sebenarnya di situ kan yang jual kita, yang bikin kita, ongkos produksi, ongkos marketing, ongkos iklan, dan ongkos lain-lain itu belum dimasukkan gitu. Tapi kalau usahanya masih sendiri dan semua masih kita kerjakan sendiri, cara hitung atau cara ngasih harga jual barang dikalikan 2 sudah bisa mengcover banyak biaya-biaya dan harga akhir barangnya juga relatif bisa diterima lah sama pasar gitu. Nggak terlalu jauh banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahan bakunya sulit, proses bikinnya rumit, dijual dengan harga 3 kali bahkan 4 kali juga boleh-boleh aja ya. Jadi penentuan harga bahan craft ini sebenarnya sangat tergantung sama crafternya sendiri sih, sama kita yang bikin. Ini loh yang tadi saya bilang kalau saya pakai bros besar saya lebih pede karena nggak terlalu kelihatan besar. Karena kalau saya pakai bros kecil karena saya besar itu kayak jomplang gitu loh guys. Wow, wajahku langsung terlihat besar. Alasan ya. Ya sebenarnya saya agak nggak pede. Lagian kalau bros besar buat tukang bros itu juga membantu pemasaran. Sebab yang nanya-nanya brosnya jadi lebih banyak. Sebab brosnya kan kelihatan.
Citarumbana, aduh, jualan terus. Nah ini saran dari Mbak Juni luar biasa banget ya Mbak Emi, karena bahan dasar kawat super ini stainless steel yang tidak mudah berkarat. Beda dengan tembaga yang kalau tidak dilapisi enamel atau di coating akan mudah berkarat. Bener. Bahkan kalau misalnya Mbak Emi belanja di pasar-pasar ya, jadi kayak di Surabaya itu PGS, pasar-pasar Mangga Dua gitu ya, itu suka ada orang yang jualan gelang monel gitu ya istilahnya ya. Nanti pedagangnya bakalan bilang, gelang monel ini kalau dipakai terus-menerus nanti lebih mengkilat loh Mbak, kawatnya gitu. Itu sebenarnya karena gimana ya, kan lapisan gelapnya itu dia sudah terkikis kayaknya ya. Sehingga ini loh, pas pertama beli dia kawatnya agak butek gitu. Nanti kalau udah sering ini dia akan lebih kinclong sebenarnya. Ini biasanya dibuat kayak gelang yang model gini loh guys. Nanti saya pernah bikin juga sih tutorialnya di YouTube channel, nanti teman-teman bisa cek. Jadi misalnya ya, ada batu kan kayak gini, dimasukkan ke kawat ini. Nah kalau misalnya pakai kawat tembaga itu kan yang warna silver mahal ya harganya. Nah teman-teman bisa kalian pakai kawat monel ini. Caranya ini ditekuk biasa. Ini udah jam berapa ya guys? Kayaknya lebih dari sejam nih. Terus ini dipotong. Oh. Ini diputer. Kecil. Terus ini bisa kayak dibebet-bebet gitu. Mbak kawatnya tadi segulung 30.000 ya. Iya Mbak betul, mau beli yang ukuran apapun sama 30 ribuan. Ini kayak ini Mbak. Kawatnya kuaras banget ya. Jadi teman-teman yang selama video ini melihat dan belum sempat nyobain langsung dan melihat saya kok kayaknya gampang banget, itu sebenarnya karena tangan saya sudah tebal. Oh, terima kasih ya teman-teman yang udah nge-share jam. Tapi kalau masih baru, kemungkinan dia agak keras banget. Apalagi kayak 0,8 ini. Dan hati-hati ya. Paling aman sih bikin ginian pakai kacamata. Karena kalau buat potongan-potongan kecil, pas motong itu nggak ditahan, langsung diceklek gitu ya. Apalagi tangnya tajam, mencelat kemana-mana dan takutnya luka kena ke batu. Yes, subhanallah. Batu ini size-nya 12 mili Mbak. Batu kuningnya 12 mili. Kalau batu yang ini 8 mili. Ini 8 mili, ini 12 mili. Kawatnya 0,8. Nah, kalau lubang mutiara air tawar 0,8 ini nggak akan masuk ya teman-teman. Mutiara air tawar itu biasanya cuma masuk 0,6 sampai 0,5. Jadi kalau teman-teman mau bikin kawat gelang monel pakai bahan mutiara air tawar tidak bisa. Harus cari monel yang 0,6. Gini. Bisa juga gini ya. Terus ini diputer gini. Terus ini diarahkan ke bawahnya gini. Terasa pedas sekali di tangan guys. Nah nanti dia jadi kayak swill bangle atau gelang swill gitu. Pastikan. Iya, emang keras banget. Jadi saya otomatis mencucu. Terus ujungnya dijepit ke dalam supaya tidak tajam ya. Terus dia gini. Terus tinggal disambung-sambung sama teman-temannya yang lain, nanti jadi cakep gelangnya. Sederhana tapi dia kelihatan manis banget. Oke guys, gitu dulu ya perjumpaan kita hari ini.
Semoga sharingnya bermanfaat, bisa membantu teman-teman untuk menentukan kawat mana yang cocok. Karena cocok di saya 0,4, mungkin di teman-teman yang masih baru lebih cocok pakai 0,3 kayak gini. Nah, tinggal dicocokin aja desain brosnya kayak gimana. Begitu tahu kawat yang dipakai 0,3 dan nggak bisa bikin juntai yang terlalu jauh, maka juntainya jangan jauh-jauh. Bikin aja yang deket-deket, terus lebih rapet, maniknya juga lebih kecil-kecil supaya dia nggak terlalu berat. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa pakai kawat yang 0,4, nanti bisa bikin bros yang kayak gini. Dia juntainya lebih wow, kokoh dan cetar membahana. Gitu dulu, semoga sharingnya bermanfaat. Jangan patah semangat buat nyobain aja, karena semakin sering teman-teman nyobain, semakin dapet feel kawatnya dan makin jago juga bikin macam-macam. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.